welcome back to Barista Kantora. Barista Kantora. Barista Kantora. Kerja rutinitas, ngopi prioritas. Mantul, tul. Teman-teman, jadi di video kali ini gue lagi kedatangan ini ya, salah satu teman-teman gue juga, yang dimana mereka tuh jangan gitu ya, santai aja. Gue berasa handsome. Gue kedatangan teman-teman gue, dua-duanya sama-sama barista. Sebelum kita sharing banyak ya, gue mau kenalan dulu nih sama kalian biar penonton, biar subscriber teman-teman nih tahu nih kenal siapa kalian. Namanya siapa ya? dari ujung dong. Dari gua. Ya dari ujung. Iya, gua ya. Guruin lo. Sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu ya, tahu siapa sih sebenarnya gue di channel ini gitu. Jadi memang nama gue sendiri, gue Freddy ya. Gue sekarang tinggal di daerah Jakarta Selatan lah. Jadi anak senja gitu deh. Which is Oke teman-teman, langsung aja. Tadi nama gue Freddy. Nah, gue saat ini ngebar di Kopi Bistro ya. Jadi Tanjung Duren sama di Duren. Oke, nama gua Edwin. Gue sekarang lagi nggak ngebar karena pandemi. Gue belajar kopi itu semenjak gue kerja di hotel, bro. Gila loh, gue salah satu karyawan di hotel. Gue belajar kopi dari sana dari tahun 2012. Sombong amat. Sampai sekarang kerjaan gue ngebar sama ngebantuin orang buka kopi. Berarti lo ini ya, salah satu tangan kanannya bos-bos ya berarti ya? Bisa dibilang gitu? Tangan kiri. Tukang nyebokin kesalahan bos-bos. Wah, bos. Ya, jadi Edwin ini knowledge untuk bisnis kopinya cukup luas ya teman-teman. Jadi nanti kita gali banyak tentang. Oke, lanjut. Oke, nama gue Subhan. Gue kerja sebagai barista di Ganadara Kopi. Dulu gue kerja sebagai barista itu di tahun 2016. Gak ada yang nanya ya. Gak ada yang nanya ya. Which is Jangan. Gak ada yang nanya, mohon maaf. Ini konten bebas kan? Ini kan bebas. Jadi lo mau hujat juga boleh. Channel menghujat. Ya, jadi ini kontennya Ya, bebas. pokoknya itulah. Oke, jadi saat ini masih ya Ban ya? Masih. Masih ya. Tapi pandemik gimana? Masuk nggak? Nggak masuk dulu. Nggak masuk. Karena gue di rumah aja. Tidur, makan, tidur. Nggak gemuk-gemuk kan ada. Itu yang gue bingung guys, mereka berdua tiap hari kesini. Tapi gue seneng ya karena gue ditemenin sama mereka semua. Karena kalau gue ngelamun dong kalian dong, seneng dong. Saya kalau nggak ada mereka juga gue ngerasa sepi ya di Bistro ini, karena di pandemi ini memang omset yang banyak. Sedih parah. Gue dirumahin kan. Gue mau sendiri ya. Di video kali ini sebenarnya rencananya ya, judul videonya tuh bisnis apa sih yang cocok buat kopi susu gitu. Harapannya biar teman-teman subscriber tuh bisa tahu gitu, tambah wawasan ya. Jadi bukan hanya dapat hujatan, bukan juga bisa menghujat kalian. Kayak kameranya diam. Kalau yang gue tanya nih, kalian dari selama jadi barista ya, entah di coffee shop manapun yang pernah kalian singgahin gitu, ada yang menu kopi susu nggak? Ada ya, banyak. Kalian pasti ada. Karena kenapa? Karena sekarang kopi susu kayaknya lagi ngetren banget, bener. Jadi kayak misalkan coffee shop, gue pernah ya dulu ketemu salah satu coffee shop, dia strict tuh, kaku. Dia bilangnya, wah gue pokoknya manual dulu. Tapi mungkin ya peminat manual dulu nggak banyak mungkin ya, karena arangnya itu aja, dan mungkin secara bisnis nggak cuan guys. Jadi karena bisnis nggak cuan, akhirnya jual juga kopi susu ujung-ujungnya. Iyalah, ketika lo buka usaha pasti yang lo cari keuntungan dong. Kalau idealis, boleh idealis, tapi harus mengikuti pasar juga. Lo butuh uang coy, gitu. Betul kan? Jadi sekarang kopi susu tuh kayak udah mendunia banget. Tapi kan kurang lebih kopi susu udah berapa tahun sekarang di Indonesia? Apalagi di Jakarta ya, sekarang kita lagi di Jakarta. Setahun lebih lah. Enggak, setahu gue dari 2016. Ya betul, 3-4 tahun yang lalu itu kopi susu. Dan sampai sekarang masih booming. Masih Tapi gue booming. bosen sama susu gula aren. Iya sih. Bukan nyisi Karena yang udah lain. banyak banget. Bukan nyisi yang lain. Makin manis bos, makin manis gila. Itu enak banget, gila.
Bro, ini konten gue banyak disensor ya. Ternyata fenomena kopi susu itu banyak banget dari sekarang. Nah, terus kira-kira nih, kalian kan pasti kalau boleh gue tanya ya, susu apa yang paling suka menurut lo selama lu udah dari sana sini? Gue pribadi kopi susu yang paling gue suka bikinan gue. Narsis. Oke. Boleh. Kalau Suban? Sama, kopi susu bikinan ini. Oke, so far gini ya. Selain bikinan gue, kenapa gue suka ke Kopi Bistro ini? Gue udah lebih dari 4, 5, 6 tahun di dunia kopi, nyobain kopi, keliling bar kopi. Cuma gue nyangkut di satu kedai kopi namanya kedai Bistro. Ownernya berkali-kali semenjak gue datang ke sini, kenapa gue selalu bilang ke dia, gue suka kopi susu lo, gue nggak tahu kenapa. Cuma gue suka aja, enak, suasananya enak, kopinya enak, mungkin house blendnya enak. Oke. Oh, nggak ada mungkin dong kalau sebenarnya. Sebut minimal sih kata mungkin, mohon maaf itu menurut saya. Bisa jadi yang lain itu ya. Enggak, kan kopi gua ini bro tiap malam gua wiritin, jadi biar kopinya enak kan gua wiritin ya. Ada pengasihan. Gimana kita rubah ke konten bisnis? Sekarang berarti masalah house blend ya. Nah, sebenarnya gue lihat tuh banyak itu. Peluang kopi susu itu kan banyak ya. Sekarang dulu yang awalnya main dari cup ya, kemasan cup, terus di sablon. Terus akhirnya sablonnya unik-unik lah. Kalau dulu tuh mereka banyak yang ngikutin trennya Starbucks ya. Jadi ditulisin tuh di cup tuh misalnya siapa. Itu dulu tuh ya. Terus ada lagi tuh yang dia mulai jalannya ke botolan. Jadi orang-orang rumahan biasanya. Orang rumahan dia pengen jualan, akhirnya jual botolan. Nah, jadi sekarang orang yang jual kopi susu tuh nggak cuma coffee shop gitu. Ternyata banyak bahkan orang-orang rumahan ya, mungkin barista rumahan atau orang yang seneng ngolah produk atau masak gitu ya. Itu juga jualan. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Kalian yang sebagai barista juga jualan. Kalian yang nggak mau mati-matian ya upselling produk kalian di bar. Tapi ternyata persaingannya nggak cuma di situ guys. Tapi ada juga orang-orang rumahan yang dia juga jualan kopi susu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Ya kalau pandangan gue sih sah-sah aja lu mau jualan di mana, lu mau jualan kapan aja, lu mau jualan ke siapa aja sah-sah aja sebenarnya. Gue inget kata Glenn Fredly ya, almarhum Glenn Fredly itu dia bilang ketika lo berkarya musik ya, musik itu atau lagu lo akan menemukan penikmatnya sendiri. Begitu juga buat gue tentang kopi. Ketika gue mempresent sebuah kopi atau sebuah produk kopi yang buat gue enjoy, gue sendiri enjoy nikmatinnya, itu kopi lo akan menemukan pelanggannya sendiri. Asal pertama syaratnya adalah lo memasarkannya dengan baik, lu mempresentasikannya dengan baik, dan kualitasnya baik. Oke, berarti tadi kualitas, presentasinya bagus, masarinnya bagus ya. 3 poin itu guys. Oke guys. Nah, gue beberapa observasi ya sama beberapa coffee shop yang mereka juga punya house blend. Ya. Ada yang 100% Arabica. Ada juga yang 80% Arabica di blend sama 20% Robusta. Ada lagi yang 70-30 perbandingannya. Ada lagi 50-50. Bahkan ada yang mungkin karena ini ngejar margin ya guys, karena kita tahu ya Robusta kan harganya lebih murah ya. Full Robusta guys. Nah, kalau menurut kalian gimana? Sah-sah aja ya sebenarnya house blend itu. Ya buat gue pribadi house blend itu adalah lu meng-create karakteristik dari kedai lu sendiri aja. Oke, jadi ternyata house blend itu bebas ya, di coffee shop bebas. Oke, nah kalau menurut kalian sendiri nih, yang cocok gitu,
yang bisa masuk ke lidah masyarakat. Kan masyarakat itu kan ada yang dia ngerti kopi ya, ada yang nggak ngerti kopi. Nah, tapi kebanyakan pasarnya itu yang bisa keterima sama mereka. Menurut kalian gimana? Nih, Gimana? duluan. Gimana menurut Sobat? Kopinya Ini perbandingannya gimana? robusta sama apa? Bebas. Kalau menurut lu yang akan mudah diterima sama masyarakat itu yang seperti apa? Apa ya? Yang diterima masyarakat itu yang penting apa sih? 2,000 years later. Jangan. Kalau dari lu, Win? Oke, pendapat gue lagi kayak apa sih yang bisa diterima di masyarakat? 70% Arabica kah? 80% Arabica kah? Atau full Robusta kah? Buat gue sih, gue balik lagi ke ketika engkong gue menikmati kopi, yang dicari apa sih? Neng, kopi pahit atau yang ada di benak orang Indonesia rata-rata kopi pahit. Dan kesini-sini mulailah ada edukasi Arabica yang kopi ada berbagai macam rasa, bisa asam, ada rasa fruity segala macam. Kayak gue di konten lu diem aja. Jangan. Kan? Bayarannya beda, guys. Bayarannya beda. Jadi kalau buat gue sendiri lebih suka kopi itu pahit gitu loh, karena di otak gue tuh kopi itu pahit. Buat menggeser kopi itu asam ya buat gue itu cuma variasi aja. Ketika gue mau meng-create satu house blend dengan rasa yang lama tapi nuansa yang baru, sah-sah aja. Gue ngeblend 70-30 kayak 80-20 kayak bebas aja. Tapi gue pribadi, gue lebih cenderung masukin Arabica full atau dominan Arabica kalau gue pribadi, karena otak gue kopi itu pahit. Oke. Tapi lu lebih suka dominan 100% Arabica ya? Menurut lu yang bisa diterima oleh masyarakat? Robusta. Robusta. Sorry, Robusta 100% Robusta atau 80% Robusta. Yang penting rasa pahit besar ya. Rasa pahit tuh ketara. Dan Robusta ya kalau menurut lu yang bisa diterima sama masyarakat. Ya, buat masyarakat. Iya. Bener sih. Kalau buat lu gimana? Gue juga sama guys. Jadi gue juga yang ada di benak gue pertama kali ngerti kopi adalah kopi itu pahit memang. Tes kopi itu pahit. Jadi yang akan kalau gue tipe orang yang bukan ngikutin alur gitu, tapi gue lebih suka yang anti mainstream. Jadi gue lebih menyukai hal yang justru agak beda. Jadi kalau orang bilang kopi itu pahit, nah gue lebih demen bikin kopi manis. Makanya di menu gue ada kopi kenangan manis. Jadi itu harapan gue tuh, gue pengen distract gitu. Kalau kopi itu ternyata pahit, kopi itu pahit. Meskipun memang ternyata peminatnya guys, peminat teman-teman yang beli cewek, dominan banyak cewek, malah dominan banyak cewek. Akhirnya ya itu karena gue ngeliat, oh iya benar juga, memang kayak gitu orang Indonesia memang masih belum bisa gitu lepas sama doktrin kopi itu pahit. Jadi ya mau nggak mau ya gue tetap harus bikin satu varian yang dimana membuat kopi itu sana pahit gitu. Kenapa sih? Kok di mindset orang sekarang sih ngopi dia takut nggak bisa tidur? Kenapa tuh mas? Karena gue sebelum jadi tukang kopi, gue itu expertise di wine atau bisa dibilang sommelier. Itu kalau lu mabok itu ada namanya alcohol tolerance di dalam tubuh lu, sama seperti di kopi itu lu punya caffeine tolerance. Jadi masing-masing orang itu memiliki caffeine tolerance dan alcohol tolerance yang beda-beda. Itu kenapa ada orang yang gampang mabok, ada orang yang susah banget mabok, ya kan? Nah sama begitu juga kopi, ada orang yang kagak ngefek banget, ngopi buat apaan sih, udah buat minum. Ada orang yang ngopi buat, oh gue mau begadang nih coy, gila, ngopi tas gitu. Penjelasan paling masuk akal buat gue sih itu sih. Oke,
kita balik lagi ke topik kita tadi ya tentang masalah bis. Nah, berarti kalau kita udah dapat gambaran ya, dan ini mungkin bisa dimasukkan buat teman-teman yang di rumah ya, atau teman-teman barista lain atau teman-teman owner coffee shop ya yang ingin mendevelop produk kopi susu ya, yang saat ini pun udah 4 tahun lebih masih tetap eksis. Jadi memang doktrin masyarakat Indonesia saat ini adalah kopi itu pahit, tuh. Oke, dan itu memang yang masih ada cuannya bro. Cuannya gede banget. Cuannya gede. Masalah kopi pahit itu cuannya masih gede. Ya, jadi memang orang tetap inginnya tuh kopi itu pahit. Dan itu akan terus continue, dia akan terus beli. Yang gua observe ya, jadi ketika dia bilangnya kopi manis itu musiman. Kalau yang gua observe. Tapi kalau misalkan memang dia lidah basicnya tuh memang suka pahit, jadi ketika dia ketemu sama kopi pahit, dia malah cocok gitu. Dan dia bisa repeat order terus. Betul. Daily, bahkan bisa jadi habit tuh buat orang itu. Menurut gua sih, observe gua seperti itu. Malah jadi kayak Candu. budaya sih. Budaya sih. Karena budaya ngopi ini dari Sabang sampai Merauke loh. Kalau di Aceh ada budaya ngopi yang biasa lu nikmatin biasanya. Setahu gue yang pernah ke Aceh itu sanger tuh udah jadi budaya banget di sana, warung kopi. Itu espresso campur susu kental manis doang, itu gokil men kalau buat di Aceh ya. Iya. Tapi pahit. Oke, buat teman-teman yang di Aceh ya panggil gua di Aceh. Riz Kopi Aceh. Ya karena memang gua belum sebanyak ekspor sama teman-teman gua orang ini ya teman-teman, jadi gua juga belum tahu nih sedalam apa di dunia perkopian Indonesia ya, gua belum banyak ekspor. Oke, jadi kita dapat poinnya ya untuk masalah pilihan bis yang tepat ya buat masyarakat Indonesia ya. Tapi kembali lagi, tapi di video ini bukan berarti kita mensugesti teman-teman yang lain ya. Kita tetap memberikan, kembalikan lagi ya sama kalian teman-teman pemilik coffee shop atau teman-teman rumah yang ingin mencoba jualan kopi susu. Oke, dan apalagi sekali lagi nih, ini lagi ngetren akhir-akhir ini. Dalgondrong. Dalgona kopi coy. Dalgona kopi, betul. Ini lagi ngetren banget Dalgona kopi ya. Keren banget. Oke, nah setelah ada Dalgona, ada lagi guys. Ini lagi ngetren kopi susu literan. Kemasan literan. Basicnya sama sebenarnya, tapi hanya dikemas dalam 1 liter. Nah, menurut kalian gimana melihat fenomena kopi susu literan? Oh, kalau gue kenal, gue endorse nggak ya? Cuma gue kenal kopi susu literan tuh dari setahun lalu atau 2 tahun lalu gitu. Tiba-tiba muncul di feed Instagram gue kopi susu segede gaban. Oke, Gaban gimana? Segede gaban. Ukurannya apa ya? Gaban gede gimana? Gue coba kalian cek KBBI. Apa artinya gaban? Segede gaban. Gue nggak ngerti asli gue. Parah. Muncul di feed Instagram gue pikir apaan nih kopi susu segede gaban nih. Gue klik, ternyata mereka jualnya Susu 1 literan. bukan cuma 1 literan, 5 literan. Mereka 5 liter ya. ngemas tuh dalam bentuk galon sama drigen. Kemarin lagi ngetren tuh kayak di Instagram juga. Wah, itu kacau tuh. Gue tahu kok siapa yang punya. Ada salah satu YouTuber. Tapi nggak apa-apa ya, itu orang punya strategi masing-masing. Betul. Salah satu strategi dari coffee shop, salah satu strategi dari owner, gimana dia upselling. Tapi kita bukan berarti kita mengutuk mereka ya, tapi itu salah satu ide yang mungkin teman-teman bisa pakai juga. Gue appreciate banget malah orang-orang yang punya ide kayak begitu. Kenapa? Ketika lo beli literan gede, lo bisa hemat 2-3 hari coy. Ya betul. Dari itu Semua. aman di lambung. Oke teman-teman, nah pembahasan terakhir nih. Jadi kedai kopi gue yang di area sini ya, ini kan memang sengaja mau gue tutup. Kenapa sih kok ditutup? Nah jadi karena memang lagi pandemi seperti ini guys, jadi memang banyak yang harus gue pilih-pilih ya guys, banyak yang harus diperjuangkan, banyak yang harus diprioritaskan gitu ya. Nah ini jangan sangat bersedih ya, akhirnya Gue kehilangan tempat nongkrong. tempat ini akhirnya tutup. Nah gue mau minta ini dong,
mungkin kalian bisa speech atau testimoni, mungkin kalian bisa bercerita, boleh dong biar teman-teman sharing ya, kita biar sharing gimana sih apa yang kalian rasakan ketika kalian ada di tempat gue di sini, terus gimana juga tesnya. Oke, lanjut. Siapa nih? Suban dulu, gue dulu nih. Ya Suban dulu, silakan dong. Testimoni tentang bistro. Testimoni tentang bistro. Iya. Ya testimoni tentang bistro sih enak bagi gue di sini. Nyaman tempatnya, dan itu kopinya juga enak-enak. Kalau tempatnya sih ya klasik sih. Klasik. Nongkrong gitu, buat lu pacaran, cuman nggak boleh yang aneh-aneh di sini. Udah sih itu aja di sini. Oke, terima kasih Suban. Ya, terima kasih Suban telah datang. Ya kalau buat gue kenapa gue hampir setiap hari di sini karena gue pernah ngomong sama Freddy ketika gue baru banget di sini. Gue nyaman sama barista lu, gue nyaman sama taste kopi lu enak. Ketika barista terlalu nyaman dengan pelanggannya atau terlalu close sama pelanggannya, hal yang perlu diperhatikan adalah si barista nggak boleh masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan pribadi customer. Oke, note itu guys buat kalian barista Antara Raya. Karena gue basicnya di hotel, jadi gue tahu customer engagement, gue tahu ketika gue berada di dunia kopi, gue tahu nih barista mana aja nih yang kebablasan, aspek apa aja yang kebablasan gitu loh. Jadi gue mengingatkan kepada barista-barista di bistro untuk tidak seperti itu. Ya karena gue gak nyaman juga sih. Lau sampai sob gitu kan. Jadi so far baristanya luar biasa enak. Ah, baristanya enak bro? Enggak, enak. Yang mentekol. Enggak, baristanya humble, lu ajak ngobrol enak, ajak sharing ayo gitu. Di Sabi lah di sini, ya kan? Siapa dulu? Dan yang paling berkesan gue di sini adalah ketika gue nongkrong di depan, selalu ada hal menarik. Gue juga ada aja. Selalu ada hal menarik di sini. Selalu ada hal menarik di sini. Entah ada cilawang, ada aja. Kayak yang tadi kan kita lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada tukang sate yang nggak macet, tahu-tahu klakson. Ya, di sini ada guys, ada budaya orang Jakarta, budaya Betawi. Apa tuh namanya? Ondel-ondel ya guys. Kita udah tahu ya, kita jarang kasih ya. Tapi dia tiap hari kesini dan tiap hari masuk ke dalam bro. Kayaknya dia gampang menyerah luar biasa. Konsistensinya itu loh yang perlu diacungi jempol. Luar biasa banget sumpah. Gue plus banget sama tuh bocah asli. Udah bilang enggak terima kasih. Assalamualaikum. Bocah kayak selalu ada kejadian menarik di sini. So, itu yang bikin gue nyaman sih di sini. Gitu. Oke, terima kasih Edwin, terima kasih Suban. Mungkin kita sudahi aja agenda kesedihan kita pada saat malam hari ini ya. Oke, mungkin pada intinya ini bukan berarti ini sebuah ending ya. Jadi ini adalah salah satu strategi gue yang gue pakai juga untuk mengembangkan bisnis gue ke depan gitu. Jadi harapannya juga mungkin akan ada beberapa tempat-tempat lain yang akan lebih epic dari yang di sini harapannya. Betul. Kita doanya aja guys. Betul. Karena mundur satu langkah buat berlari itu lebih bagus. Karena dalam bisnis ini lu nggak bisa mengandalkan, oh ya udah gue buka, ini sebagai bentuk ikhtiar gue. Ya, buat gue sih ketika lu mulai bisnis lu harus ada strategi coy. Ya betul. Kalau ada strategi hambar. Itu yang lagi gue lakuin. Oke, mungkin dari sekian pembahasan kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Kira-kira dari kalian ada ini nggak kayak tips atau pesan atau pesan apa yang kalian bisa sampaikan ke teman-teman customer atau teman-teman yang nonton video ini? Silakan, bebas. Buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu peran gua, Pak. Itu peran gua sebagai pemilik channel ini. Peran gua.
Anda sampaikan pesan apa positif apa. Jangan. Ya buat gue pesan-pesan buat para customer sih, hargai dengan baik si penyeduh kopi. Sharing boleh, asal jangan menghujat. Kalaupun nggak sesuai selera lu, boleh lu sampaikan asal dengan cara yang baik. Oke. Jadi kita akan ketemu di video selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana peran barista terhadap kopi yang dibikin ya. Karena ada yang kita sebut pendekar ya dulu ya. Tuh. Nah, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya guys tentang pendekar. Oke, terima kasih dari Edwin, terima kasih Subhan udah masuk ke channel gua hari ini. Semoga jadi penutup yang baik ya buat kita bersama ya. Amin, mantap. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya supaya gue tambah semangat buat bikin video lagi. Gue tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.